Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah. Ya, di sini alhamdulillah anak-anak semuanya bisa berjumpa lagi dengan Pak Farid yang ganteng, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran agama. Ya, luar biasa. Semuanya apakah anak-anak sehat? Sehat. Dan sekarang Pak Farid bertanya lagi ya anak-anak, apakah anak-anak tadi semuanya sebelum berangkat sekolah sarapan makan pagi? Ada yang sudah, ada yang belum. Coba Pak Farid tanya yang belum angkat tangan. Ya Maya, kenapa kok belum sarapan? Lupa. Farah. Oh, makanya kalau bangun itu harus tepat waktu, yang disiplin. Kaila, kenapa? Oh, karena cepat-cepat. Ya, jadi perhatikan anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu kalau mau berangkat sekolah wajib sarapan biar semangat untuk belajarnya. Nanti kalau kalian tidak sarapan, otomatis pasti kalian itu dalam pikiran kalian, aku ingin cepet-cepet istirahat beli jajan. Jadi untuk belajarnya tidak bisa konsentrasi. Oke, pada hari ini kita akan belajar surat Al-Maun. Surat apa, Cak? Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Pak Farid tadi melihat ada teman kalian, salah satu dari teman kalian yang datangnya itu lebih awal. Nah, datangnya lebih awal. Setelah itu tadi Pak Farid perhatikan dia juga langsung menyapu kelasnya. Siapakah teman kalian tersebut? Oh ya, Gofur. Beri tepuk tangan. Ya. Silakan Anang dan Gofur maju ke depan. Nah, di sini. Nah, silakan disiapkan, dipimpin doanya. Yang lainnya harus siap, tenang, nggak boleh rame. Siap-siap, sikap berdoa. Tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai.
Pak Farid akan memeriksa kehadiran anak-anak. Semuanya anak-anak hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya, di sini Pak Farid juga melihat ada salah satu teman kalian yang duduknya yang tidak rapi. Ayo rapi, duduknya yang bagus. Ya. Dan juga posisi kalian harus yang baik dalam menerima pelajaran nanti. Ya, setelah itu, di sini ada daftar hadir siswa. Ya, Aldi, Farah, Gofur, Hafiz. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Oke anak-anak, selanjutnya Pak Farid akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran dalam mempelajari surat Al-Maun. Yang pertama, peserta didik mampu meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Jadi anak-anak harus meyakini bahwa surat Al-Maun itu adalah benar-benar firman Allah. Dan yang kedua, peserta didik memahami makna surat Al-Maun dengan benar sesuai dengan firman Allah. Jadi nanti anak-anak itu agar bertujuan bisa memahami maknanya dari surat Al-Maun. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membaca surat Al-Maun dengan benar. Jadi anak-anak itu diusahakan nanti kalau sudah mempelajari surat Al-Maun harus bisa membacanya dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Jadi anak-anak nanti bisa membaca dan juga harus bisa mengartikan surat Al-Maun. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Farid akan menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama adalah menghafal surat Al-Maun. Nah, harus bisa menghafal surat Al-Maun seperti tujuan tadi. Dan yang kedua, makna pesan dari surat Al-Maun. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai dalam surat Al-Maun. Selanjutnya, anak-anak, amatilah gambar tersebut. Nah, ini adalah surat apa, Cak? Surat Al-Maun. Ini nanti anak-anak harus bisa membaca surat Al-Maun. Semuanya sudah bisa ya membaca surat Al-Maun? Oke, ya luar biasa. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Maun. Sebelumnya Pak Farid kasih contoh terlebih dahulu membaca surat Al-Maun dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa
Mulai dari tahun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bersama-sama melafalkan, melantunkan surat Al-Maun dengan baik, dengan suara yang bagus, nyaring, indah. Selanjutnya kita akan mempelajari apa toh surat Al-Maun itu. Nah, di sini surat Al-Maun artinya barang berguna. Apa aja surat Al-Maun artinya? Barang berguna. Terus selanjutnya, nama surat Al-Maun diambil dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Nah, diingat-ingat, surat Al-Maun itu diambil dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Yang ketiga, surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Harus hafal 7 ayat. Setelah kalian baca, hafalkan, ingat-ingat ada 7 ayat. Dan selanjutnya surat Al-Maun merupakan surat Makkiyah karena turun di kota Makkah. Diingat-ingat, Al-Maun tergolong surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Makkah. Kalau Madaniyah itu apa artinya? Ya, betul sekali. Surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan yang terakhir, surat Al-Maun itu setelah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Ya, ingat-ingat. Jadi Al-Maun itu surat setelah At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Nah, selanjutnya Pak Farid punya yel-yel agar menambah semangat belajar anak-anak semuanya. Ada yel-yel yang sudah dibuat Pak Farid. Ini dor. Ini gimana, Pak? Nah, perhatikan. Pak Farid nanti apabila mengucapkan dor, anak-anak semuanya menjawab dengan dor. Dan tangannya harus membentuk seperti pistol. Ya, semuanya. Apabila Pak Farid bilang dor, kalian menjawab dor. Dan apabila Pak Farid bilang dor, anak-anak menjawab dor. Nah, setelah itu yang terakhir Pak Farid bilang, apakah anak-anak semuanya siap belajar? Ya, seperti itu ya. Sekarang kita
pesan-pesan surah Al-Maun. Surah Al-Maun mengajarkan kepada kita beberapa pesan. Di antaranya yang pertama, apakah ini? Peduli terhadap anak yatim. Allah mencela orang yang mengabaikan hak-hak anak yatim, bahkan sampai menghardik mereka. Menghardik itu apa, Cak? Menghardik itu contohnya membuli. Terus dengan mengata-ngatakan yang kotor, misalnya kamu anak yatim tidak boleh bergaul dengan kita. Nah, itu namanya menghardik. Anak yatim adalah kelompok yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang, dan mereka tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Yang kedua, anjuran memberi makan orang miskin. Surah ini mengingatkan pentingnya menolong orang-orang yang membutuhkan, terutama dengan membantu menyediakan makanan bagi mereka yang kelaparan. Selanjutnya, pesan pokok surah Al-Maun. Di antaranya itu adalah surat Al-Maun mengajarkan kepada kita beberapa pesan pokok. Di antaranya kecaman terhadap orang yang lalai dalam sholat. Dan yang terakhir, bahaya berbuat riya. Riya itu artinya pamer. Anak-anak tidak boleh punya sifat riya atau pamer. Surat ini mengingatkan agar kita tidak beribadah hanya untuk dilihat orang lain. Misalnya, contohnya anak-anak akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu tidak sholat Idul Fitri itu tidak harus memakai pakaian yang baru. Yang penting kita melaksanakan sholat atau menghadap ke Allah itu memakai pakaian yang bersih, suci, rapi, tidak perlu yang baru. Itu namanya riya atau pamer, tidak boleh. Selanjutnya, anak-anak, Pak Farid akan menyampaikan nilai-nilai yang dapat diambil dalam surat Al-Maun. Nilai apa saja yang harus kita ambil? Yang pertama adalah kasih sayang kepada anak yatim. Alhamdulillah di kelas ini tidak ada ya anak yatim. Alhamdulillah tidak ada. Misal kalau ada teman kalian yang anak yatim, harus disayang, tidak boleh dijauhi. Ya, itu okay. Yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan. Misal ada temanmu sepedanya bocor, kalian harus menolongnya. Jangan menolong dalam keburukan. Misal ada temanmu yang mau mencuri, kamu kok melihat teman kok nyongroi pelem sama temanmu, Faiz, kowe dulu pora melu aku kalau pengen mau pelem kae. Nah, kamu dengan senangnya pelemnya besar-besar mateng-mateng. Nah, itu namanya tolong menolong dalam keburukan atau kejelekan. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga, menjaga keikhlasan dalam beribadah. Kalau beribadah itu harus ikhlas. Sholat harus ikhlas. Kamu bersedekah juga harus ikhlas. Kamu mengaji juga harus ikhlas. Ngaji jangan sampai karena takut dimarahi orang tua. Nah, sekarang
selanjutnya Pak Farid akan memberi soal pemantik, pertanyaan pemantik kepada anak-anak sebelum masuk ke materi. Yang pertama, mengapa kita harus peduli terhadap anak yatim dan orang miskin? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ya, mulai dari Yoga. Yoga apa jawabannya? Gimana? Agar masuk surga, betul. Maya? Menambah pahala, betul. Yang terakhir siapa ini? Gofur? Karena sesuai dengan surat Al-Maun ayat 2. Iya, betul juga. Karena sesuai dengan surat Al-Maun ayat 2. Jadi mengapa toh kita harus peduli kepada anak yatim dan juga orang miskin? Yang pertama jawabannya juga betul, agar menambah pahala. Ada juga yang menjawab masuk surga, betul. Ada juga sesuai dengan surat Al-Maun ayat 2. Oke, selanjutnya yang B. Bagaimana pesan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Farah? Mengadakan penggalangan dana. Mengadakan penggalangan dana. Ya, boleh, bagus sekali. Jadi apabila ada anak yatim atau orang miskin, sikap kita sebagai anak yang berjiwa sosial harus punya pemikiran inisiatif untuk bisa menggalang dana urunan, ya, 500, 1000. Setelah itu uangnya dikumpulkan dan bisa kita sedekahkan atau diberikan kepada anak yatim dan orang miskin. Selanjutnya anak Pak Farid sudah menyiapkan kelompok untuk kalian. Nah, di sini bisa dilihat kelompok 1 Farah, Indira, Nafaldi. Kelompok 2 Maya, Silvi, Otara. Kelompok 3 Izzy, Wan, dan Aida. Nah, Pak Farid sudah membagi kelompoknya. Silakan anak-anak menuju atau berkumpul sesuai kelompok yang Pak Farid sudah bagi kelompoknya. Di bangku sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, di bagian kiri kelompok 3. Oke anak-anak, selanjutnya tadi Pak Farid sudah membagi kelompok dan anak-anak sudah menempati kelompoknya masing-masing. Ya, ini nanti Pak Farid akan memberi tugas kepada anak-anak. Bahwasanya tugas ini harus kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, perhatikan. Ini dari tugas kelompok 1. Perhatikan. Salim sering melihat tetangganya, seorang janda dengan anak-anak yatim, hidup dalam kesulitan. Namun Ahmad tidak pernah membantu mereka. Nah, ini nanti tugas kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, apa pesan yang disampaikan oleh surat Al-Maun terkait dengan sikap Salim? Dan yang kedua, bagaimana seharusnya sikap Salim terhadap tetangganya yang kesulitan? Nah, itu tugas kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, diperhatikan, Zainab sering membuang makanan yang masih layak, padahal ada banyak orang miskin di sekitarnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Zainab menurut pesan surat Al-Maun? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Zainab terhadap makanan
Dan untuk kelompok 3 ini tugasnya kelompok 3. Dalam acara sekolah, beberapa siswa mengabaikan teman yang tidak mampu membeli seragam sekolah, seragam baru. Di sini pertanyaannya, apa yang diajarkan surat Al-Maun tentang sikap siswa yang mengabaikan temannya? Dan yang kedua, bagaimana seharusnya siswa tersebut bertindak? Nah, sekarang silakan anak-anak nanti mengerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan anak-anak kerjakan kelompok. Ya. Mudah-mudahan nanti jawabannya baik dan tepat semuanya. Nah, sekarang tadi anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD tugas dari Pak Farid. Silakan anak-anak maju nanti satu persatu. Sekarang kita panggil, Pak Farid panggil kelompok 1. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 5B, nama kelompok Farah, Indira, Nafa, Albi, saya, Egofur, David. Kami ingin menyampaikan hasil presentasi. Nah, kasus 1. Salim sering melihat tetangganya seorang janda dengan anak-anak yatim hidup dalam kesulitan. Namun Salim tidak pernah membantu mereka. Pertanyaannya, apa pesan yang disampaikan oleh surah Al-Ma'un terkait sikap Salim? 2. Bagaimana seharusnya sikap Salim terhadap tetangganya yang kesulitan? Jawabannya nomor 1. Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan selalu tergerak di hatinya untuk membantu sesama. Sikap Salim menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap penderitaan orang lain dan kurangnya rasa empati. 2. Membantu merasa empati dan kasihan, mengajak orang lain untuk ikut membantu. Sekian presentasi dari kami. Menurut pesan surah Al-Maun 2. Apa yang seharusnya dilakukan Zainab terhadap makanan berlebihannya? Jawabannya 1. Zainab mengindikasikan kurangnya kesadaran akan nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana seharusnya siswa tersebut bertindak? Jawabannya 1. Iman itu bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatan. Nah, setelah anak-anak semuanya mempresentasikan, di sini Pak Farid alhamdulillah pada pagi hari ini baik hati. Punya hadiah untuk anak-anak yang tadi sudah presentasi. Nah, sebelum Pak Farid ngasih hadiah, Pak Farid akan menilai dari hasil presentasi jawaban kalian per kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, Pak Farid kasih nilai 93. Tepuk tangan kelompok 1. Untuk kelompok 2, Pak Farid kasih nilai 90. Tepuk tangan kelompok 2. Dan untuk kelompok 3, Pak Farid kasih nilai 89. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sesuai janjinya Pak Farid karena baik hati, Pak Farid kasih hadiah yang menarik berupa buku tulis untuk anak-anak semuanya. Silakan untuk kelompok 1, ketua regunya, ketua kelompoknya, silakan maju ke depan. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Dan kelompok 3. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Nah, perhatikan anak-anak, setelah ini Pak Farid akan merefleksikan, akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, apa saja
yang sudah kamu pelajari hari ini? Pak Gofur, angkat tangan apa? Makna dan pesan surat Al-Maun. Iya, makna dan pesan surat Al-Maun, betul. Maya apa? Arti Al-Maun dan bisa menghafal Al-Maun. Iya, artinya surat Al-Maun dan juga bisa membaca surat Al-Maun. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada? Apa lagi? Agar tidak menghadir yatim. Iya, betul, agar tidak menghardik anak yatim. Nah, itu salah satu pelajaran yang bisa kita petik pada pagi hari ini. Dan yang kedua, apakah manfaat dari pembelajaran hari ini untuk dirimu? Yang bisa silahkan angkat tangan. Mungkin dari kalian ada manfaat untuk kalian sendiri. Wah, Gofur lagi ya Pak Gofur? Lebih mengenal surat Al-Maun dan lebih menyayangi anak yatim dan memberi bantuan kepada fakir miskin. Iya, bisa mengenal arti surat Al-Maun. Yang kedua apa tadi? Tidak menghardik anak yatim. Apalagi tadi? Memberi bantuan untuk fakir miskin. Iya, memberi bantuan fakir miskin. Para apa? Agar tidak melalaikan sholat. Iya, betul sekali, agar tidak melalaikan sholat. Maya? Bisa menghafal lebih jelas surat Al-Maun. Iya, bisa menghafal lebih jelas surat Al-Maun. Ya, bagus sekali anak-anak jawabannya. Dan selanjutnya, nah ini adalah kegiatan refleksi yang akan kita jumpai pada minggu depan. Jangan lupa, kita insya Allah akan bertemu lagi di hari yang sama. Kita akan mempelajari Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Banis. Nah, ini adalah materi yang insya Allah minggu depan kita akan pelajari bersama-sama. Karena kita tadi sudah selesai mengerjakan LKPD, anak-anak sudah mempresentasikan, dan sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak semuanya setuju kita bernyanyi sama-sama? Alhamdulillah kepada anak-anak, kita semuanya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kita sudah mempelajari surat Al-Maun dengan baik dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Dan pesan dari Pak Farid, jangan lupa selalu belajar dan belajar, karena pelajaran agama kita jumpai setiap seminggu sekali. Selalu belajar. Dan pesan juga jangan lupa sholat. Jangan sampai kita melalaikan sholat, karena kita tadi sudah mempelajari surat Al-Maun. Jangan sampai melalaikan sholat. Ya, cukup sekian dari Pak Farid. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.